Dengan Sabila Nur Amali. Oh, Sabila Nur Amali ya. Iya, Kenalin Bu. ya, namanya saya Salsa Aisyah. Sabila bisa panggil Salsa atau apapun, senyamannya Sabila ya. Sabila dari mana nih? Saya dari Cibinong, Bu. Oh, tinggal di Cibinong ya? Iya. Kesini naik apa? Sini tadi naik angkot. Oh, naik angkot. Macet dari sana ke sini? Enggak sih, nggak macet, cuman agak padat aja di jalan. Nggak padat ya? Saya kesini mau cerita sama Ibu. Iya, boleh. Mau cerita apa, Sabila? Ya, jadi gini Bu, saya kan sekarang tinggal di pondok. Iya. Nah, jadi saya tuh diamanahin sama orang-orang di pondok juga, teman-teman saya sama pimpinan pondok saya. Kalau misalkan saya itu dijadikan ketua pondok putri. Oh, jadikan ketua pondok putri ya? Kayak seperti tangan kanannya dari pimpinan. Jelas sekarang masih mondok. Jadi sekolah, tapi masih sekolah juga? Iya, saya sekolahnya sambil mondok juga. Sekolah sambil mondok. Sekarang Sabila diamanahkan untuk menjadi ketua putri. Terus sekarang yang menjadi pikiran Sabila apa nih? Jadi gini Bu, saya kan karena kepengurusan baru di tahun saya ini untuk teman-teman saya yang lain dari kelas 1, 2, dan 3. Jadi peraturan sebelumnya diperbarui lagi di pengurusan saya gitu. Nah, untuk peraturan tersebut itu kan yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman saya juga, teman-teman kepengurusan saya, lalu telah disetujui oleh pimpinan saya. Tapi ada beberapa orang yang sangat tidak kontra, Sangat tidak setuju gitu ya? sangat tidak setuju dengan peraturan yang dibuat, padahal kan itu sudah disetujui gitu oleh pimpinan pondok. Tapi itu sebelumnya emang setiap tahun itu ada perubahan tentang peraturan? Setiap tahun pasti ada perubahan karena amanah dari pimpinan harus Seperti itu? Iya, Ada perubahan setiap tahun. Terus sekarang jadi ada yang masalahnya di yang kontra ya, yang nggak setuju atas peraturan itu. Tapi untuk kepala pondok sendiri itu nggak masalah dengan peraturan yang Sabila buat? Kalau misalkan peraturan yang udah dibuat, ada yang tidak setuju, tapi itu tidak dijalankan karena yang tidak disetujui. Kalau misalkan Jadi nggak disahkan gitu ya? Iya, selebihnya mah disahkan gitu. Jadi kalau misalkan dari pimpinannya tidak menyetujui, maka tidak dijalankan itu peraturannya. Terus sekarang untuk yang kontranya itu yang tidak setujunya dengan peraturan yang ada, yang telah diterapkan atau yang memang tidak dipakai? Yang sudah diterapkan dan sudah disetujui Bu sama pimpinan pondok. Itu kan kita sebagai pengurus juga jadinya bingung ya Bu, kalau misalkan tidak menjalankan peraturan tersebut, tapi pimpinan pondok yang menyetujui kan. Terus itu ya, waktu Sabila dan teman-teman mengubah aturan-aturannya, itu Sabila nggak sendiri kan bersama dengan pengurus-pengurus yang lain? Enggak, saya enggak sendiri karena kan kepengurusan juga mungkin ada 10-15 orang gitu. Jadi kami berdiskusi mengenai peraturan tersebut. Kalau dari tahun kemarin ada seperti ini juga nggak? Kalau dari tahun kemarin sepertinya setiap tahun tuh ada aja. Iya. Cuman pada saat saya itu dipanggil oleh salah satu kakak kelas saya, di mana di situ sudah ada beberapa kakak tingkat saya, 5-6 orang. Nah, mereka itu memanggil saya untuk memberikan argumen bahwa mereka itu tidak menyetujui tentang peraturan yang sudah dijalankan gitu. Dimulai dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu. Sedangkan di situ saya kan seorang Sendiri ya? kelas, iya sendiri. Jadi juga saya di situ merasa terpojokan gitu Bu. Terus ketika kakak kelas Sabila tadi menyampaikan argumennya kepada Sabila, apa yang mereka sampaikan? Intinya tuh mereka tidak suka dengan peraturannya dan melanggar secara terang-terangan. Mereka tuh bilang tidak akan melaksanakan peraturan tersebut gitu, karena mereka beranggapan bahwa mereka itu kelas 3 sebetulnya. Terus karena tidak
maksimal itu harus sampai pondok itu jam 5 sore Bu gitu, dan mereka itu tidak menyetujui. Tapi kan di situ saya membuat peraturan kan pasti ada keringanannya gitu. Iya. Jadi saya membuat keringanan kalau misalkan ada yang mau lebih telat dari itu boleh, tapi minta izin dulu gitu ke keamanan atau ke pimpinan kita gitu Bu. Saya rasa harusnya udah bisa ya mereka menyesuaikan dengan peraturan yang ada, karena dari jam 3 sore hingga jam 5 itu kan ada 2 jam. Terus juga Sabila dan teman-teman sudah memberikan keringanan apabila lebih dari jam 5 bisa, namun harus meminta izin terlebih dahulu dengan alasan yang logis dong yang pastinya. Iya Bu. Iya. Lalu Sabila dan pengurus yang lainnya menanggapinya bagaimana tuh? Karena di situ kan posisi saya pagi hari dan masuk sekolah. Jadi setelah mereka berbicara segala macam, karena waktunya sudah mulai masuk sekolah, jadi saya tinggalkan mereka Bu gitu. Saya biarkan mereka dan saya masuk ke kelas gitu. Jadi pada pagi itu saya belum membereskan masalah itulah gitu. Iya. Jadi Sabila karena memang itu pagi hari dan mau sekolah ya, jadi Sabila tinggalin dulu aja gitu. Lalu setelah itu Sabila ada ngomong nggak, cerita nggak sama teman-teman gitu? Saya cerita kepada teman-teman anggota dari keamanan Bu. Jadi bagaimana baiknya, harusnya kayak gimana gitu. Tanggapan dari keamanannya bagaimana? Kalau mereka beranggapan kayak ingin mengumpulkan dari kakak kelas tersebut yang telah mendatangi saya di pagi hari itu kan gitu, jadi berbarengan dengan keamanannya gitu. Jadi saya tidak sendiri. Tapi itu sudah dilakukan? Sudah waktu itu. Untuk hasilnya? Kalau untuk hasilnya mungkin sebagian mereka mengerti, sebagian lagi masih tetap kekeh bahwa mereka tidak menyetujui tentang peraturan itu gitu. Jadi ada memang sih dalam suatu peraturan pasti ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi untuk Sabila menanggapi yang nggak setujunya ini bagaimana? Nah, kan saya tuh menyesalinya bahwa kenapa mereka tuh tidak menyetujui peraturan gitu kan, padahal itu udah dibuat ya Bu ya, sama pimpinan juga udah disetujui. Jadi kalau misalkan mereka masih melanggar ataupun memang sengaja tidak mau menaati peraturannya, ya saya akan memberitahukan kepada pimpinan bahwa orang-orang tersebut emang tidak mau mengikuti aturan gitu. Untuk sekarang solusi yang mau Sabila ambil bagaimana? Paling juga saya memberitahu kepada pimpinan pondok, udah cuma itu aja yang saya berpikirkan. Menurut saya sih Sabila baiknya berdiskusi lagi dengan pengurus yang lain tentang hal ini. Nanti setelah berdiskusi dengan pengurus lalu jalankan nih hal yang itu gitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas Iya, solusinya. sama-sama. Sekarang sudah ada pencerahan dong ya? Iya, Iya. sangat membantu sekali. Iya, alhamdulillah kalau membantu ya. Sudah ya Bu, terima kasih banyak atas solusinya. Sama-sama Sabila, terima kasih banyak juga telah mempercayai Ibu untuk bercerita ya. Kalau misalkan memang ada yang dikeluhkan lagi, Sabila boleh datang kembali ke sini. Iya Bu, ya sudah, saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Sabila, hati-hati di jalan ya.